Kita semua tahu bahwa umat muslim suka mengklaim bahwa Islam adalah agama perdamaian. Jika itu benar, maka semakin ekstrim seorang muslim, seharusnya dia semakin damai. Salah. Kita semua tahu apa yang dimaksud dengan muslim ekstremis. Sama seperti itu, muslim suka mengklaim bahwa Islam menghormati perempuan seperti tidak ada agama lain yang melakukannya. Jika itu benar, maka perempuan muslim seharusnya paling aman di tempat paling suci Islam, yaitu Ka'bah, kan? Salah lagi. Saya punya beberapa video untuk membuktikannya. Lihat ini. Lihat bagaimana perempuan diperlakukan di tempat paling suci Islam. Sebenarnya dengarkan penjelasan seorang perempuan muslim tentang itu. Oke, jadi saya melihat video itu kemarin dan saya berteriak karena saya mengalami hal yang persis sama saat saya berusia 20 tahun dan saya pergi umrah. Dan seseorang benar-benar meremas pantat saya dengan kuat saat saya sedang berjalan mengelilingi Ka'bah untuk umrah. Dan itu membuat saya sangat terkejut. Dan saya seperti berteriak, saya langsung memberitahu ibu saya, keluarga saya yang ada di sekitar saya. Dan semua orang hanya berkata, itu memang sesuatu yang sering terjadi di sini. Ya Tuhan, bayangkan saja itu. Bahkan saudara laki-lakimu bilang, ya itu tidak apa-apa, si Abdul kecil meremas pantatmu di sana. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Lanjutkan saja. Lalu kamu naik sedikit lagi. Dan kemudian Muhammad meremas pantatmu. Seperti itu terjadi lagi. Kali ini Muhammad yang di sana itu. Tidak apa-apa. Kamu tahu, kamu naik sedikit lagi. Lalu rasanya, oh kali ini itu saudaramu sendiri. Bercanda. Tidak. Seperti itu memang sering terjadi di sini. Tempat ini memang terkenal karena hal itu. Dan aku benar-benar terkejut. Sejujurnya, hal terbesar yang aku pelajari dari momen itu adalah, aku bukan seseorang yang berhijab. Aku tidak memakai hijab. Lalu kenapa kamu pergi ke sana sejak awal? Kamu pikir itu akan menyenangkan? Dan aku juga tidak memakai baju longgar saat keluar. Kamu tahu, aku pakai celana olahraga kalau aku mau. Aku pakai celana jeans ketat kalau aku mau. Dan pada saat itu, aku baru sadar kalau semua itu tergantung pada niat seseorang. Kalau mereka memang ingin memandangmu seperti itu, kalau mereka ingin melakukan hal itu padamu, mereka akan melakukannya dan memandangmu seperti itu. Bahkan saat mengenakan nikab atau burka, biar aku tunjukkan ini padamu. Dulu aku sering menunjukkan ini. Lihatlah ini. Lihatlah ini. Ini terjadi di Pakistan. Wanita ini sedang mengenakan pakaian tertutup penuh dan pria ini melihatnya. Berbalik arah, lalu kembali dan meremas, mencubit bokongnya. Saya tidak peduli. Ide cerdik Muhammad bahwa semakin kamu menutupi diri, semakin aman kamu. Itu adalah pernyataan bodoh. Bahkan jika kamu memakai hijab, bahkan jika kamu memakai pakaian longgar. Karena saat melakukan umrah adalah pertama kalinya dalam hidupku aku memakai burka penuh, tertutup dari kepala sampai kaki, lengan tertutup, tangan tertutup. Tapi tetap tertutup. Tapi itu tidak akan menggantikan seorang Abdul. Seorang Abdul yang mesum, yang sampai saat ini hanya mencabuli kambing dan domba. Sekarang dia seperti wokong di mana-mana. Jadi apa yang dikatakan? Kamu tahu, kita punya banyak bukti video. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Ingat apa yang terjadi? Ya ampun, dia menangis. Menangis minta tolong. Keluarkan aku dari sini. Ya Tuhan. Aku merasakan sesuatu. Tolong, jauhkan ponselmu dariku. Jangan dekatkan, itu ponsel. Ya Tuhan. Jadi saya tidak meremehkan hal ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya benar-benar menggunakan ini sebagai peringatan untuk wanita muslim lainnya. Jangan pergi ke sana. Dan kamu tahu kenapa? Apa yang mereka coba lakukan? Mereka mencoba menyentuh batu itu. Dan umat muslim bilang, kita tidak menyembah apapun. Semua muslim ini, mereka hanya mencoba mencium batu itu yang sebenarnya adalah batu dari luar angkasa. Dan umat muslim percaya bahwa batu itu berasal dari jannah, dari surganya umat muslim. Ya, memang kamu ingin melakukannya. Ya ampun, kenapa ada orang yang melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu kepada orang yang kamu cintai? Para wanita ini trauma seumur hidup. Alhamdulillah. Ya ampun, mereka semua benar-benar begitu. Ini luar biasa, lihat dia. Aku harap dia keluarganya. Aku rasa dia melindunginya. Bukan itu, kamu belum lihat apa-apa. Lihat ini, aku masih punya lagi. Lihat itu. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Oh my God. Come on. Bahkan jika itu saudara perempuanmu atau ibumu, dia tetap berhimpitan denganmu. Alhamdulillah, menurutku itu berhimpitan dengan saudara laki-lakimu atau anak laki-lakimu. Menurutku itu berhimpitan dengan saudara laki-lakimu atau anak laki-lakimu atau dengan orang asing. Itu pilihanmu. Benar-benar menjijikkan. Jadi mari kita dengarkan penjelasan dari Nur Yakan kita sendiri tentang hal ini. Mari kita dengarkan. Ini adalah video yang sangat lama, sekitar 4 tahun yang lalu ketika dia berbicara dengan seorang nabi. Mereka tidak takut mencubit pantatmu. Mereka tidak takut untuk menyentuhmu. Mereka memanfaatkan keadaan yang sudah berdekatan itu untuk makin merapat. Rasanya jadi sangat-sangat tidak nyaman.
Di sekelilingmu, kamu berpikir ini adalah kota suci. Ini seharusnya menjadi salah satu tempat di dunia. Tapi, ada cerita-cerita yang jauh lebih kelam. Orang tuaku pergi haji. Mereka pergi menunaikan ibadah haji. Sebelum mereka berangkat, mereka diberi banyak sekali peringatan tentang apa yang harus mereka lakukan selama haji. Dan aku menyaksikan hal yang sama ketika orang lain pergi haji. Dan ada satu peringatan yang sangat menonjol, yaitu perempuan harus sangat berhati-hati selama haji. Dan ayahku harus selalu berada sangat dekat dengan ibuku dan tidak pernah melepaskan tangannya. Aku ingat satu percakapan tentang taksi. Mereka bilang bahwa ayahku harus masuk duluan dan membiarkan ibuku keluar duluan. Karena banyak hal bisa terjadi, seperti perempuan dilecehkan secara seksual, barang-barangnya lebih sering dicuri, atau bahkan diculik atau semacamnya. Apakah kamu tahu soal itu? Ya, sejujurnya itu memang sesuatu yang aku tahu cukup banyak, yang membuatmu benar-benar mempertanyakan banyak hal. Karena aku sudah sering sekali mengatakan hal ini. Ada begitu banyak cerita tentang perempuan. Bahkan kalau seperti ayahku, orang-orang punya ketakutan yang sama dan pergi bersama keluarga, situasinya tetap jadi sangat menegangkan, canggung, dan berbahaya. Bahkan saat kamu melakukan tawaf, seperti ketika kamu mengelilingi Ka'bah, terutama seperti yang aku bilang di waktu Ramadan, rasanya seperti versi kecilnya saat itu. Jadi keramaiannya sama saja. Tapi sejujurnya, mereka tidak takut untuk mencubit bokongmu. Mereka tidak takut untuk menyentuhmu. Atau saat kamu berada di kerumunan, mereka memanfaatkan keadaan itu untuk sengaja merapat terlalu dekat. Rasanya jadi sangat-sangat tidak nyaman. Dan kamu agak terkejut pada saat itu karena Ka'bah ada di sini dan kamu di sini malah disentuh oleh seorang pria yang sedang berihram dan seharusnya dia di sini untuk membersihkan jiwa dan hatinya serta menyucikan dirinya. Dan kamu juga merasa ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahu pria itu atau orang yang bersamamu karena kamu sedang berihram. Ini benar-benar pengalaman yang sangat buruk. Tapi hal seperti ini sering terjadi. Pelecehan seksual seperti itu, juga pencurian, kamu tahu orang-orang yang meninggalkan sepatu mereka di luar masjid, sepatu itu hilang. Dan lagi di sekitarmu kamu berpikir ini adalah kota suci. Ini seharusnya menjadi salah satu tempat teraman di dunia, tapi ternyata tidak. Di sini juga terjadi hal-hal buruk yang sama seperti di tempat lain. Lebih banyak lagi. Hal-hal itu juga terjadi di seluruh Arab Saudi. Saya tahu begitu banyak cerita di mana perempuan kembali dari umrah dan haji dengan pengalaman yang sangat buruk dan mereka bahkan tidak menceritakannya kepada suami mereka atau siapapun yang bersama mereka. Dan lalu, ya jelas. Sebenarnya kamu tahu, saya tidak pernah memikirkan hal ini. Hampir setiap sepupu perempuan atau tante saya setidaknya pernah melakukan haji atau umrah. Setidaknya satu kali. Mereka sudah melakukannya setidaknya satu kali. Dan saya rasa tidak ada yang pernah membicarakan hal ini di keluarga kami. Karena kamu tahu, mereka semua orang Pakistan tentu saja. Dan mereka membicarakan hal-hal seperti ini. Dan mereka sangat pemalu. Dan seharusnya mereka memberitahu putri-putri mereka yang lebih muda bahwa begini, mungkin ini tidak sepadan. Tapi tidak, kamu harus melakukannya setidaknya sekali seumur hidupmu. Ini sangat menyedihkan. Demi menyenangkan Tuhanmu, kamu mengirimkan putri-putrimu untuk dilecehkan secara seksual oleh para Abdul yang bernafsu. Para Abdul dari Mogadishu, dari Kabul, bahkan entah dari mana lagi. Ada banyak cerita yang jauh lebih kelam, yang mungkin benar-benar akan merusak suasana percakapan ini. Bahkan, salah satu guru saya sendiri di SMA pernah mengalami kejadian yang sangat mengerikan, di mana beliau sedang berada di dalam taksi. Dan sopirnya tiba-tiba mengambil jalan memutar, membawanya ke tengah gurun, memperkosanya, lalu meninggalkannya di sana. Dan entah bagaimana beliau berhasil kembali. Tapi yang saya lihat hanyalah beliau datang ke sekolah untuk mengambil barang-barangnya, lalu pergi meninggalkan negara ini. Dan kamu bahkan tidak bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi. Dan kenyataan bahwa beliau diam-diam meninggalkan negara ini, mengetahui bahwa beliau tidak akan pernah mendapatkan keadilan di Arab Saudi. Dan akan. Beliau harus menghadirkan 4 saksi. Dan coba tebak, kemungkinan besar beliau pergi ke negara barat. Barat yang sangat mereka benci itu. Ya Tuhan. Bagaimana itu tidak membuat darahmu mendidih? Diminta untuk bertanggung jawab saja sudah menunjukkan banyak hal. Aku tidak tahu. JP. Karena merusak suasana di sana. Tidak, ini adalah hal-hal yang perlu dikatakan. Maksudku, itu bahkan pantas mendapatkan pembicaraan tersendiri. Ini harus dibahas secara terpisah. Ini, maksudku, aku masih seorang muslim ketika aku mendengar hal-hal ini. Ketika aku mendengar cerita-cerita, ketika aku mendengar sedikit penyebutan tentang hal-hal ini, atau sedikit peringatan semacam itu. Dan aku bahkan tidak memahaminya saat itu. Dan rasanya, aku merasa sampai setelah aku meninggalkan Islam, aku bahkan tidak menyadari. Kau tahu, itu benar-benar mengejutkan saat itu, ketika kau masih seorang muslim, ketika kau religius, dan menghargai hal-hal ini, kau menghargai tanah Arab, dan kau menghargai Ka'bah, Mekah, dan Madinah, dan semua itu. Inilah Islam. Bukankah seharusnya Allah langsung saja menghukum mereka saat itu juga? Kalau dia memang ada, jelas dia tidak ada. Itu hanya tokoh rekaan. Seolah-olah memberikan begitu banyak hak kepada perempuan. Dia bahkan tidak bisa melindungi. Melindungi perempuan di rumahnya sendiri di tempat paling suci. Ayo, sadarlah perempuan, sadarlah. Dan kemudian kalian punya J Islam. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Islam memberikan lebih banyak hak kepada perempuan dibandingkan agama lain manapun? Secara lucu digambarkan sebagai Lebih banyak hak dan lebih banyak sindiran. sebagai tempat yang aman. Kamu tahu, tempat di mana kamu mencari perlindungan. Dan kemudian kamu berpikir, wow, di tempat suci itu, tempat tersuci dari semuanya, ada pria di mana-mana, atau orang lain di mana-mana, yang mencoba terlibat dalam hal itu. Sangat mengerikan dalam menyakiti perempuan dan menyakiti orang lain, serta seks meraba